Indonesia sedang melakukan langkah berani menuju kemandirian energi. Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk menghentikan impor bahan bakar minyak dari Singapura. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam strategi energi Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Langkah ini telah memicu diskusi luas tentang potensi manfaat dan tantangannya. Ketergantungan Indonesia pada Singapura untuk impor bahan bakar telah berlangsung lama. Namun, pemerintah sekarang berupaya untuk mendiversifikasi sumber impor bahan bakarnya. Keputusan strategis ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengamankan masa depan energinya dan menjajaki kemitraan baru di pasar energi global. Implikasi dari keputusan ini sangat luas, tidak hanya berdampak pada sektor energi Indonesia, tetapi juga lanskap ekonomi dan geopolitiknya. Beberapa faktor mendorong keputusan Indonesia untuk menghentikan impor bahan bakar dari Singapura. Salah satu alasan utamanya adalah keinginan untuk harga yang lebih kompetitif. Pemerintah yakin bahwa mendapatkan bahan bakar dari pemasok alternatif, seperti Timur Tengah dan Amerika Serikat, berpotensi menurunkan biaya impor. Faktor penting lainnya adalah keamanan energi. Bergantung pada satu pemasok dapat membuat suatu negara rentan terhadap gangguan pasokan. Dengan mendiversifikasi sumber impornya, Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keamanan energinya dan mengurangi kerentanannya terhadap guncangan eksternal di pasar bahan bakar global. Langkah ini mencerminkan tren yang berkembang di antara negara-negara untuk mengamankan masa depan energi mereka di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Pakar minyak dan gas Hadi Ismoyo telah memberikan pendapatnya tentang masalah ini, menekankan pentingnya pertimbangan yang cermat dan perencanaan strategis. Beliau menekankan bahwa Indonesia harus memastikan harga yang kompetitif dari pemasok baru. Ini berarti tidak hanya mengamankan harga awal yang menguntungkan, tetapi juga memperhitungkan potensi fluktuasi di pasar minyak global. Pak Ismoyo juga menyoroti perlunya jaminan pasokan. Indonesia harus bermitra dengan pemasok yang andal yang dapat secara konsisten memenuhi kebutuhan bahan bakar negara. Beliau memperingatkan agar tidak terburu-buru dalam membuat perjanjian tanpa mengevaluasi secara menyeluruh keandalan jangka panjang dari calon pemasok. Nasihat ini menggarisbawahi pentingnya uji tuntas dalam menavigasi dunia perdagangan minyak internasional yang seringkali bergejolak. Salah satu kekhawatiran utama seputar perubahan ini adalah potensi dampaknya pada harga bahan bakar untuk konsumen Indonesia. Biaya pengiriman dari Timur Tengah dan Amerika Serikat secara inheren lebih tinggi karena jarak yang lebih jauh. Pemerintah harus menemukan cara untuk mengurangi biaya transportasi yang meningkat ini untuk memastikan bahwa harga akhir bahan bakar tetap kompetitif. Ini dapat melibatkan negosiasi tarif pengiriman yang menguntungkan dengan perusahaan transportasi atau menjajaki rute pengiriman alternatif untuk mengoptimalkan logistik dan meminimalkan biaya. Selain itu, pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan subsidi sementara atau mekanisme stabilisasi harga untuk melindungi dari fluktuasi harga jangka pendek selama masa transisi. Menyeimbangkan tujuan kemandirian energi dengan keterjangkauan bagi konsumen akan menjadi tindakan yang rumit bagi para pembuat kebijakan. Bagian 5. Melampaui harga, menjamin pasokan dan memenuhi spesifikasi bahan bakar. Memastikan pasokan bahan bakar yang konsisten dan andal sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan operasional. Indonesia memiliki persyaratan bahan bakar tertentu, dan pemerintah harus memastikan bahwa pemasok baru dapat memenuhi spesifikasi ini dengan ketat. Ini termasuk faktor-faktor seperti kadar bahan bakar, kandungan sulfur, dan komponen kimia lainnya, serta parameter teknis lainnya yang penting untuk pengoperasian kendaraan dan pembangkit listrik yang efisien dan aman. Mengkompromikan kualitas bahan bakar dapat berdampak buruk pada kinerja mesin, kualitas udara, dan kesehatan masyarakat, serta efisiensi energi secara keseluruhan yang sangat penting untuk keberlanjutan. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan uji tuntas menyeluruh terhadap calon pemasok untuk memverifikasi kemampuan mereka dalam memasok bahan bakar yang memenuhi standar kualitas ketat negara secara konsisten dan berkelanjutan. Perhatian terhadap detail ini sangat penting untuk transisi yang lancar dan untuk menghindari gangguan di pasar bahan bakar domestik,
memastikan pasokan yang stabil dan andal. Bagian 6. Perjalanan panjang, tantangan logistik dan peningkatan infrastruktur. Mengalihkan impor bahan bakar dari Singapura menghadirkan tantangan logistik yang membutuhkan investasi besar dan perencanaan jangka panjang. Indonesia perlu meningkatkan infrastruktur pelabuhannya untuk mengakomodasi kapal yang lebih besar dari Timur Tengah dan Amerika Serikat. Ini termasuk pengerukan pelabuhan, perluasan fasilitas docking sing, dan investasi pada crane yang lebih kuat untuk membongkar kargo. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan jaringan logistik dan transportasinya untuk mendistribusikan bahan bakar secara efisien dari pelabuhan ke konsumen di seluruh Nusantara. Ini akan membutuhkan investasi dalam pipa, fasilitas penyimpanan, dan infrastruktur truk yang kuat. Mengatasi hambatan logistik ini sangat penting untuk transisi yang mulus dan untuk mencegah hambatan rantai pasokan yang dapat mengganggu pasar bahan bakar domestik. Bagian 7. Labirin Timur Tengah. Menavigasi lanskap minyak yang kompleks. Timur Tengah, meskipun merupakan sumber bahan bakar yang berpotensi menguntungkan, menghadirkan serangkaian kompleksitasnya sendiri. Wilayah ini tidak hanya kaya akan minyak, tetapi juga penuh dengan tantangan geopolitik yang memerlukan pendekatan yang hati-hati. Perdagangan minyak di wilayah ini seringkali terkait dengan pertimbangan politik dan persaingan internal di antara negara-negara penghasil minyak. Setiap keputusan yang diambil dapat mempengaruhi stabilitas regional dan harga minyak global. Indonesia harus hati-hati menavigasi dinamika ini untuk mengamankan pasokan bahan bakar yang stabil dan andal. Ini memerlukan pemahaman mendalam tentang politik lokal dan hubungan internasional. Membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan para pemain kunci di kawasan ini, dan mengamankan kontrak pasokan jangka panjang dengan entitas penghasil minyak yang memiliki reputasi baik akan menjadi sangat penting. Ini akan membantu memastikan keberlanjutan pasokan energi. Indonesia harus memprioritaskan transparansi dan keadilan dalam urusannya untuk menumbuhkan kepercayaan dan memastikan kemitraan yang saling menguntungkan. Pendekatan ini akan memperkuat posisi Indonesia di pasar minyak global. Menavigasi seluk-beluk geopolitik pasar minyak Timur Tengah akan membutuhkan diplomasi yang terampil dan pendekatan strategis. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mencapai stabilitas energi yang diinginkan. Bagian 8. Permainan catur geopolitik, menyeimbangkan hubungan dagang dengan AS. Amerika Serikat, meskipun merupakan sumber bahan bakar potensial, juga menghadirkan pertimbangan geopolitik. Ketegangan perdagangan antara AS dan China dapat mengaruhi kemampuan Indonesia untuk mengamankan impor bahan bakar dari AS. Selain itu, AS telah mengenakan tarif pada beberapa barang Indonesia yang dapat menjadi faktor dalam negosiasi untuk impor bahan bakar. Indonesia perlu melakukan diplomasi yang cermat untuk menyeimbangkan hubungan dagangnya dengan AS dan China. Ini dapat melibatkan pemanfaatan posisi strategisnya di Asia Tenggara dan ekonominya yang sedang tumbuh untuk mengamankan perjanjian perdagangan yang menguntungkan. Ini mungkin juga memerlukan penjajakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif untuk mengatasi setiap perselisihan perdagangan secara damai. Bagian 9. Transisi bertahap menuju masa depan kemandirian energi. Peralihan dari impor bahan bakar Singapura akan bertahap, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Pemerintah bertujuan untuk awalnya mengurangi impor hingga 50–60% dan berpotensi menghentikan semua impor dari Singapura dalam waktu 6 bulan. Ini adalah target ambisius yang memerlukan koordinasi yang ketat dan upaya bersama dari berbagai sektor. Pendekatan bertahap ini dirancang untuk meminimalkan gangguan pada pasokan bahan bakar domestik dan memberikan waktu untuk peningkatan infrastruktur dan penyesuaian logistik. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa transisi ini berjalan lancar dan efisien. Transisi ini merupakan langkah signifikan menuju kemandirian energi yang lebih besar bagi Indonesia, membuka jalan bagi masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan mendiversifikasi sumber bahan bakarnya, negara ini bertujuan untuk memperkuat keamanan energinya, mengamankan harga yang lebih kompetitif, dan mengurangi kerentanannya terhadap guncangan eksternal di pasar energi global.
Ini adalah langkah strategis yang akan membawa manfaat jangka panjang. Meskipun tantangan ada di depan, langkah berani ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mengamankan masa depan energi yang lebih berkelanjutan dan sejahtera. Dengan kerja keras dan dedikasi, Indonesia siap menghadapi masa depan yang lebih cerah.